Sebagai BUMN juga selain memberikan pembiayaan, memberikan capacity building. Jadi di pengusaha mikro itu kita berikan training selain kita berikan pembiayaan. Agar mereka bisa meningkatkan kompetensi mereka. Iya, baik. Karena masalahnya juga bukan cuma pembiayaan saja sebenarnya di UKM. Sebenarnya prospeknya bagaimana sih Pak membiayai UKM-UKM ini gitu Pak? Prospeknya sangat baik. Ceruk pasarnya masih sangat besar. Jadi kita ketahui Kompas hari ini juga membahas pangsa pasar UKM itu masih 51 juta UKM. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah khususnya Indonesia bagian timur, ceruk pasarnya masih besar sekali. Oke, ini kan ceruk pasar yang sangat besar, tapi belum banyak mungkin lembaga keuangan, perbankan ini yang membiayai ini UKM ini begitu kan Pak ya. Tapi kalau semuanya berpikiran sama, ini adalah prospek yang sangat besar. Ini bagaimana membatasi itu tadi pembiayaan ini sehingga tidak menjadi bubble ekonomi yang baru gitu kan Pak di sektor UKM ini gitu Pak. Nah justru itu kita harus benar-benar mengetahui potensi wilayah setempat, terus kita bagaimana meningkatkan kualitas SDM, jaringan dan IT kita. Dan yang real itu gimana di daerah-daerah? Ya sebenarnya mungkin bisa digambarkan sebenarnya prospek UKM itu di manakah? Di Jawa atau memang tadi yang Anda katakan ceruk pasarnya itu sebenarnya di Indonesia Timur itu sangat besar dan belum tersentuh sama sekali soal pembiayaan? Kalau di Jawa tentunya potensi pasarnya sangat besar karena UKM sama dengan jumlah penduduk kan ya. Jumlah penduduknya makin banyak, UKM-nya makin banyak. Cuman tingkat persaingannya juga ketat juga di Jawa. Oleh karena itu Indonesia Timur itu masih terbuka peluang pangsa pasar di sana. Pak, ini kan ada persepsi begini kalau bagi pelaku-pelaku usaha di UKM ini ya Pak ya, mereka kalau ke bank ini harus ada jaminan gitu ya, harus ada agunan yang mereka siapkan dan mereka mengalami kendala soal agunan. Nah kalau misalnya datang ke BUMN pembiayaan seperti PNM, ini apakah jauh lebih mudah bagi mereka? Kita lebih fleksibel Bu, memberikan kepada mereka. Jadi caranya Maria, kita training dulu pada mereka. Atas jaminan tidak begitu masalah selama repayment capacity-nya memenuhi persyaratan. Jadi kita training, kita harus pengusaha kecil itu harus fokus. Kalau mau bisnis tempe, bisnis tahu, warung fokus. Nggak boleh ini ya, nggak boleh macam-macam bisnisnya gitu ya. Oke. Bapak melihat bagaimana sih sebenarnya sustainability usaha-usaha kecil menengah ini sehingga memang ini yang membuat PNM akhirnya sebagai BUMN yang memang fokus hanya untuk pembiayaan ini tadi UKM Pak. Seperti kita ketahui di waktu Krismon itu yang sangat bertahan adalah sektor mikro kecil. Jadi kalau daya tahannya memang mereka itulah jadi tulang punggung ekonomi kita. Jadi apalagi dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi nasional kita mencapai sekitar 7%. Karena itu kita lihat makin besar potensinya. Jadi si UKM ini nggak perlu, maksudnya inisiatif permodalan bukan datang dari mereka gitu. Kalau selama ini mungkin kalau ke bank mereka yang harus inisiatif dari mereka datang gitu memenuhi ketentuan persyaratan dari perbankan. Tapi kalau misalnya ini ada pendampingan gitu ya Pak ya, ada didatangin langsung gitu ya oleh pemerintah melalui BUMN ini. Kita proaktif, kita mendatangi mereka satu-satu melihat mana yang memang punya bakat usaha, mana yang punya ini, kita lihat potensinya. Jadi satu persatu kita datangin di wilayah. Repot juga itu Pak ya? Enggak repot, emang tugas kita. Tapi bagaimana pemetaannya gitu, pemetaan kepada usaha-usaha ini, usaha kecil menengah ini dari PNM? Kita melakukan ini, mapping dulu di wilayah-wilayah mana yang potensi di masing-masing wilayah ini. Jadi kita memang sampai saat ini punya jaringan 580 kantor di seluruh Republik Indonesia. Itu cukup mencakup semua itu belum. Tadi prospek pasar yang besar itu? Belum Maria. Belum. Oke. Karena kita baru berapa persen itu Pak? Masih kecil sekali untuk peran PNM karena PNM ini baru memasuki bisnis mikro kecil itu sekitar 4 tahun. Oh gitu. Selama ini tidak membiayai yang mikro kecil ya Pak ya? Membiayai cuma tidak langsung. Sekarang kita langsung. Karena kita lihat harus mereka tingkatkan kompetensinya. Ini agar mereka bisa berubah jadi pola pembiayaan atau memberi modal itu dengan direct financing seperti itu karena apa Pak? Karena kita lihat Indonesia ini ceruk pasarnya besar, potensinya besar, cuman SDM-nya yang harus kita benahi di sisi UKM. Kita tingkatkan kompetensinya mereka, agar suatu ketika bisa seperti di Cina, siapa tahu mereka bisa masuk ke capital market dari usaha mikro kecil ini. Tapi kan kalau kita lihat gini Pak, ini direct financing kalau yang dari BUMN ya, PNM dalam hal ini. Nah sementara bank juga punya mungkin untuk kredit-kredit untuk kegiatan usaha kecil menengah.
subsidi langsung pemerintah juga ada gitu ya di program-program melalui kementerian begitu kan Pak ya. Ini kan ini semua orang melihat bahwa ini adalah sebuah pasar yang seksi memang untuk UKM gitu dan prospektif sekali gitu kan. Jadi tidak bisa dihindarkan memang ada gelontoran dana yang sangat besar ke UKM. Cuma masalahnya UKM-nya siap nggak sih sebenarnya gitu kan Pak? UKM kita, UKM Indonesia itu memang siap menerima dana yang begitu besar disesuaikan dengan kapasitas mereka nggak sih Pak? Siap. Kan pemerintah sudah melakukan komitmen cukup besar pada pembinaan UKM baik melalui KUR dan dana-dana lainnya. Hanya kita melihat sisi lain, kompetensinya kita tingkatkan. BUMN memang hanya PNM saja Pak yang direct begini? Banyak, termasuk BRI dan lain-lain itu banyak penggantian. Tapi itu kan perbankan gitu ya Pak? Itu perbankan. Ya? Okay. Kita yang non-bankable, bagaimana kita mendidik mereka agar lebih baik. Ada sisi lainnya gitu ya Pak ya, ada differentnya gitu, ada memberikan pendampingan juga. Betul. Baik. Nah ini kalau mungkin kalau bank itu kan mereka ada sumber dananya gitu ya Pak, ada sumber dana mereka bisa ada third party fund gitu, dana pihak ketiga gitu kan. Nah kalau PNM harus mencakup itu semua, melakukan pembiayaan kepada UKM, bagaimana itu menyiapkan pendanaannya gitu kalau hanya mengandalkan penyertaan modal pemerintah. Ini kita bahas yang soal itu nanti, pembiayaan untuk mencakup seluruh bantuan modal bagi UKM selepas lingan ya Pak. Ya. Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Bapak Parmana Taatmadja, Direktur Utama PNM, selepas lingan berikut. Ya, kita lanjutkan perbincangan dengan Presiden Direktur dari PT Permodalan Nasional Madani Persero, Bapak Parmana Taatmadja. Baik Pak Parman, jadi tadi kita bisa bicara soal ini tadi kan, ini ada sisi liability yang juga harus disiapkan oleh PNM gitu kalau menggelontorkan dana permodalan bagi UKM, tapi kalau dari sisi kita sendiri nggak cukup gitu likuiditasnya bagaimana gitu kan, kalau bank mungkin ada dana pihak ketiga, bagaimana menyiapkan itu tadi Pak? Kita melakukan diversifikasi sumber pendanaan itu ada dari paid up, modal di setor, ada juga kedua dari banking, kita lakukan diversifikasi ke banking, dan ketiga kita melakukan diversifikasi ke capital market. Oke, jadi ada pasar juga modal. Pasar modal. Okay. Jadi kita sudah menerbitkan RDPT itu sejumlah 570 miliar. Itu mulai dari tahun 2010. Namun di tahun ini kita rencananya Oktober ini ingin menerbitkan obligasi. Oke, ya. Jadi ini semakin banyak juga menggunakan instrumen di pasar modal ya Pak ya, akhirnya ya Pak ya. Kenapa mengarah ke yang pasar modal juga Pak? Agar para investor juga merasa tertarik bahwa bisnis di usaha mikro itu sangat profitable juga. Oke, ini ngomong-ngomong kan soal peralihan itu tadi ya, direct financing kepada UKM mikro gitu ya Pak. Ini kan baru dimulai 4 tahun yang lalu ya Pak. Betul. Ya ini tadi Bapak katakan kenapa kita menjadi direct begitu kan ya, menjadi direct financing seperti ini. Tapi selain memberikan permodalan langsung seperti itu, memang ada capacity building gitu kan yang disampaikan kepada para UKM ini. Ada. Capacity building itu yang seperti apa maksudnya? Capacity building itu kita memberikan semacam pendampingan training, itu lamanya bisa 1-6 bulan, ada yang 11 bulan. Itu kita mulai dari manajemen keuangan, manajemen produksi, marketing, sampai kelembagaan. Jadi bagaimana kita mengubah mindset mereka agar bisa meningkatkan nilai daripada produk itu sendiri dan juga mereka jadi fokus. Apalagi dalam era globalisasi ini persaingan kita kan dari Cina ya. Jadi kita selama ini sebelum ada capacity building mereka business as usual aja gitu ya. Buat ini seperti ini gitu, tidak ada nilai tambahnya. Betul. Ini nilai tambah yang seperti apa Pak yang dimaksudkan di dalam capacity building ini? Pertama dari sisi packaging, nilai penjualannya lebih tinggi, jadi kita menciptakan tambahan value creation untuk mereka. Oke, ya, baik. Ya, itu tadi lagi soal ke pasar modal itu tadi. Jadi ini bisa dikatakan ini bridging gitu ya bagi UKM ini juga bisa mereka punya akses juga ke pasar modal. Apakah memang idealnya atau masa depan UKM itu harusnya memang pendanaannya melalui pasar modal atau bagaimana Pak Parman? Idealnya sih kita seperti Cina yang lagi ngetren, misalnya UKM nanti bisa juga akses ke pasar modal. Kalau kita tingkatkan kompetensi mereka, tata buku mereka, sehingga mereka bisa tahu juga, oh ini ada PNM, ada banking, setelah dari banking pun bisa ke pasar modal mereka. Oke, jadi nanti mereka pun bisa IPO gitu ya, UKM yang sudah dibina, yang diberi kapasitas di kapasitas idealnya gitu. Ini gitu kan. Seperti yang ada di Cina lagi ngetren juga di Eropa gitu. Oke. Dan tadi ada RDPT yang sudah di-issued oleh PNM, kemudian juga dalam waktu dekat ini ada
obligasi gitu ya Pak ya. Ini targetnya untuk memberi untuk menyiapkan pendanaan berapa besar gitu bagi UKM? Kita saat ini untuk 400 sampai 500 kantor, totalnya 180. Tahun depan kita akan tambah lagi, minimal 100 kantor pemasaran, minimal. Jadi total kantor tahun depan kira-kira akan kita dirikan 600. Semua dana akan ke situ semua, kepada UKM. Kepada UKM, ya baik. Pak, ini kalau misalnya sudah melalui pasar modal memang sudah efisien gitu, bisa melakukan pendanaan melalui pasar modal. Ini kan masih ada penyertaan modal pemerintah di situ, masih ada subsidi lain-lain juga dari kementerian gitu kan, banyak juga kan kementerian juga menyalurkan UKM gitu ya, KUR gitu kan Pak. Nah ini bagaimana, apakah ini akan lambat laun juga ditarik gitu yang itu tadi yang penyertaan modal pemerintah dan lain-lain gitu kan, karena sudah bisa maksimal melalui instrumen-instrumen lain di luar itu tadi? Kita pernah mengajukan penambahan modal ini sebesar 900 miliar, karena modal di store kita 300 miliar, modal dasar 1,2 T. Namun lepas dari itu kita terus mengupayakan untuk mengisi sources yang lain, antara lain dari sisi obligasi. Tetap harus ada ya Pak ya penyertaan modal pemerintah itu ya Pak ya? Bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Ya. Tapi kan kalau ini kan UKM kan memang tugasnya pemerintah gitu kan, memang harus ada sense of belonging dari pemerintah, makanya penyertaan modal itu tetap harus ada, bukan gitu Pak? Sebetulnya tugas kita semua bagaimana ngebina mereka, meningkatkan kompetensi mereka. Jadi jangan hanya bunga boleh, tapi kedua bagaimana meningkatkan nilai tambah, nilai jual mereka, packagingnya lebih bagus, jadi harganya lebih bagus, bisa tembus pasar lebih baik gitu. Pak, sebenarnya animo UKM itu bagaimana sih kalau mendapatkan pembiayaan dari PNM? Apakah memang dengan tingkat bunga yang relatif lebih affordable gitu bagi mereka Pak? Kita nggak lihat dari sisi bunganya, tapi meningkatkan nilai harga jual. Itu yang kita utamakan. Bagaimana itu ininya Pak, penjelasannya lebih definitif? Itu dengan capacity building tadi. Dengan capacity building. Jadi harga jual 1 keripik singkong 1 kilogram misalnya 5.000. Kita bisa tingkatkan dengan packaging yang beda menjadi 15.000 gitu. Jadi bunga bukan persoalan sebenarnya. Untuk mereka sih sebetulnya bukan persoalan. Kita kan yang non bankable. Kebanyakan mereka dibiayai juga dari saudara yang notabene sebetulnya tengkulak gitu. Kita bagaimana menarik tengkulak. Tengkulak itu kan ratusan persen, bisa ribuan persen kalau dihitung ya. Jadi sebenarnya kalau bicara bunga itu bukan masalah juga bagi UKM ini ya Pak ya? Tapi accessibility, kecepatan gitu. Membina mereka memberi gimana? Nilai tambahnya itu tadi yang mereka butuhkan sebenarnya. Betul. Gitu ya. Mereka mau bayar bunga mahal pun bisa kalau sebetulnya tidak apa-apa. Nggak masalah ya Pak ya? Masalah. Tapi kita bisa meningkatkan, jangan hanya bunganya. Jangan cuma bunganya doang gitu kan, ada tambahan lain, value creation tadi. Capacity building itu. Baik Pak, ini kan PNM juga udah memasuki usia ke-13 gitu ya Pak, ke-13 tahun. Nah ini, tapi 4 tahun baru intens yang di mikronya. Ini ke depan bagaimana Pak ini untuk mempercepat UKM kita lebih berdaya lagi gitu tadi, memiliki competitive value yang sangat tinggi gitu sehingga bisa bersaing bukan hanya di dalam negeri, mungkin bisa lebih global. Kalau dari sisi PNM kita akan terus meningkatkan kualitas SDM jaringan dan juga bagaimana meningkatkan accessibility pasar UKM ini kepada pasar yang lebih baik, khususnya dalam kompetisi global ini, terutama dengan produk China. Oke, ini musuhnya ini Pak ya, karena ya betul, mereka dari sisi kompetensi lebih baik dari kita, ya kita harus tingkatkan. Harus bersatu mereka, kita cinta produk Indonesia gitu. Cinta makanan Indonesia. Ya, sekali lagi ini pasarnya besar, prospeknya besar, itu bukan semata-mata hanya karena kekurangan permodalan saja, tapi juga harus ada itu tadi ya Pak, kapasitas building gitu tadi ya Pak. Betul. Yang disertakan. Ya. Baiklah, Pak Parman, terima kasih untuk waktu dan perbincangan kita Pak. Terima kasih Maria. Di hari ulang tahun PNM yang ke-13. Terima kasih Maria, terima kasih para pemirsa. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan dengan Presiden Direktur PT Permodalan Nasional Madani Persero atau PNM, Bapak Parmanata Atmaja. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.